oleh orang-orang mayoritas beragama Buddha. Memang sering saya katakan Bapak dan Ibu, orang Islam ketika mayoritas, umat lain itu aman. Tapi ketika kita minoritas, habis Pak. Makanya jaga persatuan dan kesatuan kita, jaga persaudaraan kita, jaga silaturahim kita. Dengan semangat hijrah ini kita jaga persaudaraan kita. Jangan kita merasa, waduh, lupakan kesalahan saudara kita itu. Jangan bukakan aibnya. Maafkan. Kalau orang-orang Rohingya itu, nah itu hijrahnya itu berpahala. Tapi banyak yang hijrah kadang-kadang mati di tengah laut. Evakuasi naik kapal, atau tenggelam. Pergi ke Bangladesh, dia sesuku sebenarnya dengan orang Bangladesh. Bangladesh tidak mau terima. Pergi ke Malaysia, ada yang ke Indonesia. Kasihan. Kenapa? Karena mempertahankan agama. Orang-orang Cina Uighur. Cina itu sebenarnya umat Islamnya lebih kurang sekitar 200 juta. Sekitar 100 juta lah lebih. Lebih banyak juga umat Islam di sana. Tapi karena penduduknya 1,5 miliar, jadi minoritas. Orang-orang Uighur itu bulan puasa yang lalu dirazia itu. Siapa yang puasa dipaksa buka. Dirazia ke rumah-rumah. Siapa yang berpuasa dipaksa untuk berbuka. Kalau tidak dipenjara. Ya Allah. Nah kalau itu ya hijrah jasmani. Tapi kalau kita ini hijrah rohani. Jiwa kita yang harus hijrah. Kepada apa? Kepada yang lebih baik. Kalau dulu jarang puasa sunat, tambah puasa sunat. Kalau dulu jarang sholat sunat, tambah sholat sunat. Kalau dulu ngajinya cuma khatam Al-Qurannya bulan Ramadan saja, kalau bisa tiap bulan. Itu hijrah namanya. Ada perubahan sweet mentalnya, hijrah jasmaninya. Apa keuntungan orang yang hijrah itu? Apa keuntungannya? Orang yang selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Bahwa orang yang senantiasa mau hijrah dalam kehidupannya, mau berubah di dalam kehidupannya, maka orang ini akan memperoleh keluasan rezeki. Waduh, lupa saya mematikan. Lupa saya mematikan handphonenya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah sekalian, orang yang berhijrah secara rohaniah, merubah kehidupannya, apa keuntungannya? Pertama, di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah menyatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Orang ini memperoleh keluasan rezeki. Siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, akan dia peroleh di permukaan bumi ini apa? Muragaman katsiran wa sa'ah, akan diperoleh keluasan rezeki. Jadi akan diperoleh keluasan rezekinya. Jadi kalau ada kita ingin merubah, kita berpikir ke arah yang lebih baik, itu artinya meluaskan rezeki kehidupan kita. Tiap minggu kita datang kemari, kalau sehat, sempat, tetap datang. Kemudian apalagi hijrahnya, sumbangannya lebih banyak. Wah, itu ya. Itu hijrah. Sumbangannya lebih banyak. Fastabikul khairatnya lebih banyak. Kenapa? Sebenarnya yang kita punya kan yang masuk tabungan itu. Yang di rumah enggak. Itu kalau kita meninggal, itu sama ahli waris. Yang kita punya yaitu. Jadi ada orang kaya, umurnya sudah tua. Ketika ditanya umur bapak berapa, umurnya sudah 65, dia bilang 15 tahun.
Saya baru berumur 15 tahun. Kemudian kayanya bukan main. Tapi dia bilang, uang saya hanya 100.000. Ketika ditanya begitu, kenapa umur bapak kan udah 65? Iya, 65 umur bilangan. Tapi baru 15 tahun inilah yang saya mengabdi kepada Allah. Yang 50 tahun itu enggak ngerti. Kemudian harta saya memang banyak, tapi yang baru saya dermakan ke masjid baru 100.000. Nah inilah Bapak dan Ibu. Jadi yang kita punya ya itu. Makanya Bapak dan Ibu, saya ingat dulu tahun 79 ketika saya baru selesai dari IAIN. Saya selesai dari IAIN tahun 77. Selesai dari IAIN Sunan Kalijaga, pulang ke kampung ke Medan sana. Lalu saya pergi mendatangi masjid. Lewat masjid itu ada rumah orang tua, kakek-kakek, umurnya sudah kurang lebih 70 tahun. Saya ajak ke masjid. Kek, ayo ke masjid kek. Dia tidak mau. Besoknya saya ajak lagi, yuk kek kita ke masjid berjamaah. Dia bilang, nak, saya ini rasanya nggak punya dosa. Yang ke masjid itu kan yang punya dosa, makanya minta ampun. Ya Allah dalam hati ini, tapi suruh sabar. Padahal kan mangkel itu dalam hati. Masa yang ke masjid katanya berdosa? Saya kulon ini mboten duwe dosa. Saya ini tidak punya dosa, jadi tidak perlu minta ampun. Masya Allah. Tapi saya tidak kapok. Saya ajak lagi. Kek, ayolah kita ke masjid kek. Kapan lagi? Nah Ustadz tuh ke masjid kan karena ditakdirkan Allah mampu. Nah Ustadz berangkat ke masjid kan. Saya juga ditakdirkan Allah untuk tetap di sini. Jadi kita berada dalam takdirnya Allah. Kita bergerak tak bergerak itu kan dalam takdirnya Allah. Wih, ngaji takdir teng pundi iki wong. Ngajar takdir di mana dia ini? Padahal jawab orang seperti itu mudah. Pukulkan mukanya 3 kali. Kalau nesu itu takdir Allah. Enggak bisa begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, ditakdirkan Allah di tempat saya tinggal itu 3 minggu berturut-turut 3 orang meninggal dunia. Minggu ini sini meninggal, minggu depan sana lagi meninggal. Di kampung itu juga minggu meninggal. Sehingga ya di sana tahlilan gitu ya, tahlilannya sampai habis tahlilan sini 3 hari, tahlilan di sana begitulah. Nah, pada satu ketika setelah ada yang ketiga meninggal itu dia masuk ke masjid, si kakek ini. Nah, mulailah saya balas. Kek, sudah punya dosa kakek sekarang. Karena dulu yang ke masjid kan yang punya dosa. Jadi kakek udah punya dosa sekarang. Enggak. Jadi kok kakek ke masjid? Udah tiga yang meninggal, yang keempat aku itu kata. Nyadar deh. Akhirnya jadi itulah doa Allah maktim lana bihusnil khatimah. 2 tahun dia diberi Allah kesempatan menjadi jamaah tetap masjid. Dan namanya orang tua, tempatnya itu tidak boleh ditempatin orang lain. Kalau ada orang di situ duduk diusirnya, ini ke tempatku. Ya orang nyerah karena ada orang tua. Tapi setiap waktu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetap dia duluan. Masya Allah, Tuhan sayang sama dia. Husnul khatimah. Makanya doa jangan lupa, Allah maktim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kemudian perolehan yang kedua apa? Bagi orang yang hijrah itu apa? Memperoleh ampunan dari Allah dan masuk ke dalam surga. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 195. Jadi orang yang ada semangat berubah itu akan ada orang yang bersemangatnya berubah. Kalau dulu istighfarnya 3 kali, ini tambah 6 kali, tiap tahun bertambah-tambah. Dia mikir apa amal lagi yang akan saya lakukan ini ya Allah. Kalau dulu jarang salat malam, dia akan terus salat malam. Kemudian kalau salat malamnya cuma 2 rakaat, dia tambah jadi 8. Kemudian dia tambah witir. Kalau dulu kadang-kadang dia salat tinggal ada salat fajarnya, kadang-kadang kerjakan, kadang-kadang tidak. Ini tetap
tambah salat sunat duha. Kata Nabi, ada 2 salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah kapan saja pun. Gimana ya? Kapan pun saja. Kapan saja pun. Itu bahasa apa itu? Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah 2 salat sunat. Apa itu? Salat sunat witir dan salat sunat fajar. Makanya witir itu kalau kita rasanya nggak yakin bangun tengah malam, habis isya tutup witir, walaupun tidak sholat sholat puasa, sholat tarawih, tutup witir. Kita takut kalau kebablasan. Oh, tahu-tahu jam 3 bangun, setengah 3 bangun, saya mau sholat lagi. Bagaimana Ustaz? Kerjakan sholat, tidak apa-apa, tapi tidak usah tutup witir. Gitu ya. Kemudian sholat sunat fajar 2 rakaat. Sebelum fajar, kata Nabi, itu lebih baik daripada isi dunia ini seluruhnya. Jadi ada semangat perubahan itu. Kita kaji amal kita ini. Amal saya apa? Amal saya apa? Bermuhasabah. Dosa saya begini, amal saya. Ini bermuhasabah, itu hijrah. Ada muhasabah kepada diri kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ihsab nafsaka ma'al mauta. Selalulah kita mikirkan dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 195 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقوتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار. Allah menyatakan bagi orang yang hijrah, yang keluar dari kampungnya, mungkin hijrah batinnya, wa'udhu fi sabili, dan dia pergi dalam jalan perjalanan Allah, wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim, itu menjadi kafarah bagi segala kesalahannya, diampunkan Allah dosanya, wala udkhilnahum, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal. Jadi kalau kita ada semangat berubah itu, insya Allah Allah akan mengampunkan dosa kita dan akan dimasukkan kita ke dalam surga. Walaupun amal kita mungkin sedikit sampai kita penghujung, tapi ada semangat perubahan itu terus menerus. Mengkaji diri kita, bermuhasabah kita. Apa amal saya yang kurang? Kita zikir kepada Allah. Makanya disebutkan, a'tallahu khairat dunya wal akhirah. Ada 4 akan diberikan Allah kepada dia kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama, lisanun zakirun, lisan yang senantiasa zikir kepada Allah. Lisan yang keluar dari ucapan mulutnya itu adalah zikir kepada Allah, bukan kata-kata yang tidak bagus. Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, tolong Bu, kalau memarahi anak jangan keluar dari mulut kita yang sesuatu itu kalau tidak terjadi, akan terjadi tidak kita inginkan. Kena kesal sama anaknya, monyet kamu. Nanti jadi monyet anaknya baru tahu. Memang tidak berubah, tapi ngejek saja kerjanya. Ngejek itu apa itu? Ngece. Nah, itu saja kerjanya. Bahasa Medan ngejek. Memang ada yang lain-lain. Kalau di Medan itu paret, kalau di sini got. Buang ke paret. Nah, mana paret itu? Rupanya maksudnya ke got. Kalau sana belanja ke pajak, maksud ke pajak itu pasar. Nah, itu ya bahasa Medan itu. Agak lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu jamaah sekalian, ada semangat bermuhasabah, berhijrah di dalam kehidupan kita, akan diberikan Allah kepada kita kafarat dari dosa kita dan akan dimasukkan kita ke dalam surga. Jadi kita kaji kehidupan kita ini tiap saat lah, kalau perlu tiap hari. Hari ini apa? Makanya pernah ditanya, bisakah kamu 1 tahun tidak punya dosa? Oh, enggak bisa. 1 bulan tidak punya dosa? Oh, tidak bisa. 1 minggu tak punya dosa? Tidak bisa. 1 hari tidak punya dosa? Tidak bisa. 1 jam tidak bisa. 1 menit tidak bisa. Tiap menit tidak punya dosa.
Jadi artinya apa? Artinya apa itu? Tiap saat kita berhitung dalam diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Insya Allah masuk surga. Amin, amin ya Rabbal. Makanya saya pernah Pak, ada dulu hakim pengadilan negeri. Kalau hakim pengadilan agama baik itu biasa. Sebab kalau ada hakim pengadilan agama tidak baik, kelewatan. Iya kan? Tapi kalau hakim pengadilan negeri baik itu luar biasa. Dulu pernah dia bertugas di Bojonegoro. Pernah jadi ketua pengadilan negeri di Bojonegoro. Dia itu tidak pernah mau terima apapun. Pernah diantar orang 300 juta tahun 2002 Pak. Satu tas. Perkaranya sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada apa-apa. 300 juta. Yang cerita bukan dia, orang lain yang cerita kepada saya. Tapi dia suruh pulang. Jangan uang 300 juta ini menyebabkan saya masuk neraka. Ini akan mengalir ke dalam tubuh saya. Kamu berikan karena saya hakim. Ini di depan mata saya. Dia mengerjakan putusan, kurang lebih 30 putusan, anotasi putusan. Setiap satu putusan dibayar oleh proyek 2 juta. Diserahkanlah 30 putusan itu 60 juta. Suruh tanda tangani, dia tidak mau. Dia bilang apa? Saya kerjakan ini dalam jam kerja. Saya sudah dibayar oleh gaji rakyat. Tidak berhak saya nerima uang 60 juta, berikan kepada yang lain. Itu saya sendiri ngelihat itu. Kenapa? Karena dia atasan saya. Ketika saya di badan pengawasan. Saya sebelum di sini kan di badan pengawasan. Inspektur wilayah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Kenapa? Saya lebih takut masuk neraka daripada nerima kenikmatan dunia. Katanya. Masya Allah. Lisanun zakirun. Kemudian apa lagi? Kalbun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur. Kalau lisan zakirun itu ya, zikir itu tidak hanya lisan saja ya Bapak dan Ibu, juga hati, pikiran ya. Ada zikir bil qalbi, zikir bil fi'li, zikir bil qauli. Zikir bil qauli itu lewat perkataan. Ada 7 zikir yang kalau itu menjadi latah, menjadi penerang kita nanti di alam barzah. Apa itu? Kamu mulai pekerjaan ucapkan bismillah. Selesai alhamdulillah. Apabila ada salah astagfirullah. Kalau berjanji insya Allah. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita inginkan na'udzubillah. Ada 7 itu. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, na'udzubillah, subhanallah, insya Allah. Tapi kadang-kadang begini Pak. Insya Allah ini jadikan main-main. Kalau sudah insya Allah tidak jadi. Insya Allah katanya. Enggak, janganlah insya Allah, yang bener lah. Jadi insya Allah. Padahal insya Allah itu ucapan jika dikehendaki Allah, itu zikir itu. Makanya pernah ada anekdot, tapi mohon maaf. Istri saya orang Minang. Biasanya tukang jahit banyakan orang Minang. Jo, apa? Saya mau jahit pakaian. Siapnya kapan? Wah, ini banyak jahitan, mau hari raya. 1 bulan. 1 bulan. Insya Allah 1 bulan. Karena agak orang beragama juga ini. Sebulan kemudian datang, belum selesai. Waduh, mohon maaf. Jadi kapan siapnya? Insya Allah 2 minggu. Pulanglah yang jahit. Datang 2 minggu kemudian, belum siap juga. Insya Allah 1 minggu. Mohon maaf, insya Allah 1 minggu. Sekarang begini sajalah Jo. Kalau tidak pakai insya Allah, pakai berapa hari? Asal insya Allah tak jadi-jadi. Nah, ini salah zikir namanya. Nah, lisanun zakirun, lisan bil kalbi, hati bermuhasabah. Ini tidak bagus. Kemudian zikal bil fi'li, perbuatan kita. Kemudian kalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Apapun tadi sudah dari awal sudah saya katakan, kita ini harus banyak bersyukurlah. Kita ini hamba yang lemah, tidak ada yang punya apapun, kita ini tidak ada. Saya katakan bahwa orang yang paling tinggi yang paling mulia di muka Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling banyak, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat
takwanya. Bukan kayanya, bukan pangkatnya, bukan gelarnya, bukan kedudukannya. Tapi takwa itu boleh jadi orang yang di pinggir jalan bisa takwa. Siapa saja. Orang yang cantik bisa takwa, orang yang jelek juga bisa mulia. Jangan macam Miss World. Coba Miss World itu. Katanya kan itu untuk memilih orang, tidak hanya orang cantik saja, tapi dipilih yang pintar. Saya bilang coba dites. Pintar, IQ-nya 125, segala bisa dijawab, tapi bibirnya sumbing. Bisa nggak jadi Miss World? Itu memang memamerkan aurat. Tapi gitulah upaya umat Islam. Umat Islam sudah protes. MUI sudah protes. Tapi tetap saja diselenggarakan. Saya katakan ini dajjal gaya baru ini. Sekarang kan muncul dajjal ini Pak. Bisa berbentuk zina. Sekarang kita na'udzubillah anak SMP 4 di Jakarta mempertontonkan mesumnya. Ya Allah, anak SMP Pak. Kadang-kadang kita bingung bagaimana ya. Makanya dikatakan oleh Nabi, man ahbatallahu ilal ardi fitnah a'tamu min fitnatid dajjal mundu khalaqal adam ila antakumas sa'ah. Allah tidak akan menurunkan ke muka bumi sejak penciptaan Adam hingga kiamat fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Makanya saya katakan, dajjal gaya baru itu sudah bertebaran, berbentuk fitnah, berbentuk menyebarkan isu yang tidak benar, berbentuk prostitusi, berbentuk narkoba, berbentuk miras. Makanya kita lihat di TV ada orang mati karena miras oplosan, dibungkus kerendanya dengan kalimat la ilaha illallah. Saya bilang tidak cocok itu dibungkus dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan mabuk itu kekal dalam neraka. Karena kan ada 5 dosa besar. Dosa membunuh, menghilangkan nyawa, menyakiti, ini dosa besar, tidak akan diampunkan Allah sebelum orang yang keluarga yang dibunuh itu memaafkan. Tanpa hak maksudnya. Menghilangkan akal, termasuklah narkoba. Makanya ada kata Nabi, orang-orang yang terkait dengan dosa besar, orang yang menghisap narkoba, orang yang menjual narkoba, orang yang menjadi pemasok narkoba, orang yang mengambil keuntungan dari narkoba, termasuk miras. 40 hari doanya tidak diterima oleh Allah. Amalnya tidak diterima, salatnya tidak diterima. Ketika dia minum minuman keras, ketika dia berbuat zina kehormatan, menghilangkan harta, menjadi pencuri, perampok, pembegal. Kan ada 5 dosa. Menghilangkan agama, murtad. Itu termasuk dosa-dosa besar, kabair. Tidak akan diampunkan Allah dosanya kecuali dengan tobat nasuha. Mati dalam keadaan mabuk, miras oplosan, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan makan harta narkoba, harta korupsi. Na'udzubillahi min. Kemudian badanun ala balain sabirun. Yang ketiga, badan kalau ditimpa bala musibah sabar. Makanya ajaba lil mu'minin kata Rasulullah. Ajaib sungguh orang yang beriman itu. Kenapa? Kalau dia diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat syukur. Kalau diberi musibah sabara, dia sabar. Itu orang beriman. Makanya kata James Williams dikatakan, iman itu adalah menjadi motor penggerak kesemangat hidup. Kalau ada orang yang enggak beriman, hancur hidupnya. Makanya ada dijelaskan, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita dan kita akan ingat. Tapi kalau kita lupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Dan apabila sampai di situ, maka tunggulah kita akan lupa kepada diri kita sendiri. Bapak dan Ibu jamaah sekalian,
Kemudian keuntungan hijrah yang ketiga, memperoleh kemenangan. Orang-orang yang suka hijrah itu memperoleh kemenangan. Di dalam surat At-Taubah ayat 20 sampai 22, wa ulaika humul faizun. Bapak dan Ibu, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita diberi sampai 7.30, tapi ada mungkin tanya jawab. Maka ada 10 menit waktu Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Mungkin ada yang bertanya, mana yang bisa saya jawab tentu saya jawab, yang tidak tentu saya minta untuk para alim ulama, para kiai, para hababib yang bisa menjawab, kami untuk menjawabnya. Baik, kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran dan sebagainya, kami persilahkan. Atau mungkin ibu-ibu, ya silakan ibu. Ya. Waduh, mic-nya. Apa Bu? Kurang dengar. Oh ya. Waktu salat sunat fajar itu apa sebelum masuk salat subuh? Ini ada dua yang mengatakan, dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum masuk waktu subuh. Ada yang mengatakan sesudah waktu subuh. Lalu mana? Kalau saya katakan dua-duanya silahkan. Kalau sebelum waktu subuh kita bisa sunat fajar, berarti sebelum subuh kita salat qabliyah subuh. Tapi kalau tidak, maka qabliyah itu otomatis menjadi sunat fajar. Maka pernah dikatakan, saya baca di dalam satu riwayat dijelaskan begini, salat sunat fajar itu kalaupun tertinggal bisa diqadha. Kapan qadhanya? Pada waktu kita melaksanakan salat sunat duha. Ya. Pada waktu kita melaksanakan salat sunat duha. Itu ya. Itu ya Bu ya. Ada lagi mungkin? Oh ya, silakan. Oh iya ya. Yang keempat, ini nih. Zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malih. Istri yang tidak menuntut lebih dari kemampuan suami. Ini. Suaminya mampunya cuma beri uang 50.000 sehari, dituntut 100. Kalau enggak minta pegatan. Ini. Kata Nabi begini, tidak diharamkan istri-istri mencium bau surga jika dia menuntut cerai tidak dibenarkan oleh syarak. Ngeri ya Bu ya. Mencium bau surga aja haram. Kalau nuntut suami cerai karena suami di luar kemampuan, bukan nggak mau ngasih nafkah, mau, tapi memang itu kemampuannya. Kenapa dulu nggak pilih Patona? Itu. Sehingga itu ya Bu ya. Jadi, suami bagaimana? Suami juga haram hukumnya, laknatullah, menceraikan istri tanpa hak. Abghadul halal indallahi at-talaq. Abghadul halal. Abghad itu kan isim tafdil. Allah paling murka kepada laki-laki yang menceraikan istri karena nampak perempuan lain yang lebih cantik. Nah, itu ya Pak ya. Jadi artinya tanpa dibenarkan oleh syarat. Abghadul halal indallah. Jadi cerai itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Itu ya. Ada mungkin dari bapak-bapak yang ingin tanya? Ya silakan Ibu. Sebentar ada pertanyaan nih. Sebentar, apa Bu? Maunya ada mic ya? Ya ke depan. Waalaikumsalam.
mendengarkan lewat radio, mungkin radio Assalam, ya kan? Atau radio apa lagi? Hah? Andika, ya gitu ya. Itu bagaimana? Samakah dia dapat Flores? Sama. Asal dia mendengarnya benar-benar mendengar. Jangan mendengarnya sambil macam-macam. Maksud sambil ngulang nggak apa-apa, tapi ngomongin orang, dia mau baliknya ngomong, dia pun ngomong. Nah, itu enggak ya. Jadi sama, Bu. Jadi makanya kalau kita lewat sekarang kan mendengar pengajian itu tidak mesti datang saja ya, tapi lewat media. Di TV udah ada TV 9, TV segala macam ya, TVR, kemudian Indosiar, kan ada Indonesia Indahku. Ada, kita dengar, kita perhatikan sungguh-sungguh sampai selesai. Halo. Nah, itu insyaallah. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah sekalian, yang terakhir tadi pertanyaan Ibu mengenai imamnya tidak terdengar sama jamaah. Lalu bagaimana jamaah udah mengingatkan tapi akhirnya jamaahnya gedumel. Nah, jamaahnya berdosa ndak gitu ya. Ya jangan sampai ngedumel lah gitu ya. Tapi seharusnya imam itu memang juga harus yang dapat disepakati oleh jamaah. Kalau jamaahnya tidak sepakat jangan jadi imam, jangan maksakan diri seperti Ruhut. Ruhut ditompul oleh orang jamaah, komisi 3-nya nggak mau, dia maksakan diri menjadi ketua komisi. Itu keliru itu. Jadi kalau namanya imam sudah nggak disenangi makmum ya jangan. Itu ya harus. Makanya di satu masjid ada ditetapkanlah siapa yang imam. Jadi kalau suaranya kurang deras, sekarang sudah ada alat speaker pakai yang di sini ya. Nah itu ya. Sebab suara ini pun kadang-kadang intonasi beda-beda. Kalau macam saya, walaupun nggak pakai mic kedengaran itu, ya derasnya bukan main. Tapi nggak bisa. Kalau saya pelan-pelan nggak keluar itu. Dari pikiran saya nggak keluar. Bapak-bapak, ibu, nggak keluar. Saya kadang-kadang menjerit begitulah. Tapi memang mungkin begitu bawaan itu ya. Jadi mohon maaf, bukan marah-marah. Saya khutbah kemarin di mana tuh ya, di perumahan apa? Cucu saya ngomongin, "Atuk kok khutbahnya marah-marah," katanya gitu. Jadi cucu saya manggil saya Atuk, kakek maksudnya. "Atuk kok khutbahnya marah-marah," mungkin saking derasnya suara itu gitu. Itu bawaan. Saya kira demikian ya Bapak dan Ibu jamaah sekalian, waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur bahasa, maklumlah lain lubuk, lain ikan ya, lain padang, lain belalang. Kulo saking Medan, Bapak Ibu teng Jawi, mungkin bahasanya kurang komunikatif, itu saya mohon maaf. Kirang langkung kulo nyon ngapura saderengipun nggih. Jadi mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah menjadi kebiasaan kita Bapak dan Ibu, kebiasaan saya itu. Sebelum kita berdoa, mari kita membacakan Fatihah, niatkan dalam hati kita masing-masing untuk mungkin ayah, ibu kita yang sudah mendahului kita atau jamaah kita atau keluarga kita niatkan dalam hati kita. Khususan di haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زدنا علما ورزقنا فهما واهدنا بعلمك وسددنا يا أرحم الراحمين اللهم نور قلبنا بعلمك وهدايتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب جنتك وأبواب رحمتك وأبواب رزقك وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية لنا وأهلنا وثم خصوصا لهذه الجامعة pengajian Ahad pagi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang penuh berkah ini kami bermohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Tanamkan dalam hati kami semangat hijrah, semangat jihad di jalanmu ya Allah, agar kami lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh. Masukkan kami ke dalam kelompok hamba-Mu, hamba yang saleh. Anak cucu dan keturunan kami menjadi orang yang saleh. Jadikanlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang ikhlas. Anak dan cucu kami menjadi orang yang ikhlas. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga-Mu. Kami ya Allah tidak kuat untuk dibakar api neraka-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari siksaan api neraka-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Satukan hati kami ya Allah, satukan hati jamaah kami, satukan hati keluarga kami, satukan hati bangsa kami dalam ikatan agama-Mu yang Engkau ridai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ya Allah ma'al abrar. Wa tawaffana ya Allah ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan kepada Allah. Kita berserah diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah tausiah yang disampaikan beliau Ustadz Amran Suhadi. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Jamaah, insyaallah untuk tausiah minggu depan akan disampaikan beliau Ustadz Satori. Kemudian untuk kalender baru minggu depan insyaallah juga sudah tersedia. Marilah kita tutup agenda dakwah kita dengan bacaan hamdalah. Dari kami kurang lebihnya minta maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.